warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ngorbiter, selamat datang di Ngorbit, ngobrol di Bina Mitra. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kegiatan di SMK Bina Mitra, yaitu salah satunya pelatihan VSGA. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Tim VSGA dari BPSDM Kominfo Jakarta. Ya, mungkin saya manggilnya apa nih? Kak aja nggak apa-apa. Kak, oke, mungkin Kak boleh perkenalkan dulu. Halo, apa sebutannya nih? Untuk pendengarnya apa tadi? Ngorbitzer. Ngobitzer. Halo Iya. Ngobitzer. Saya Marco Alvan dari BPSDM Kominfo Jakarta. Oke, halo Kak Marco, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, capek juga ya. Karena sekaligus Iya. ngurusin ini juga ya. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit boleh? Boleh. Oke, kan kita di SMK Bina Mitra ini lagi adain pelatihan VSGA. Betul. Nah, pelatihan VSGA sendiri itu apa sih dan apa latar belakangnya ada hadirnya VSGA ini? Oke, mungkin sebelum ke VSGA-nya kita beralih sedikit ya. Jadi sejak tahun 2019 itu pemerintah punya program prioritas nasional untuk pengembangan SDM untuk talenta digital melalui pelatihan. Nah, program itu juga menjadi salah satu strategi atau program khusus dari Kementerian Kominfo, namanya Digital Talent Scholarship atau DTS. Nah, DTS itu kan beasiswa pelatihan ya untuk semua kalangan masyarakat. Jadi karena targetnya semua kalangan masyarakat besar sekali, jadi dibagi ke beberapa akademi ya. Salah satunya adalah Vocational School Graduate Academy atau biasa dikenal VSGA. Nah, VSGA ini adalah pelatihan dan sertifikasi SKKNI. Jadi dulu di Kominfo itu kenalnya bukan VSGA tapi pelatihan SKKNI itu, pelatihan sertifikasi SKKNI. Karena VSGA itu satu-satunya pelatihan yang ada sertifikasi SKKNI. Jadi begitu. Oke. Terus buat ikut pelatihan VSGA ini siapa aja nih Kak yang bisa ikut VSGA? Terus ada persyaratannya nggak? Oh, tentu aja ada ya. Kalau persyaratannya secara umum itu ada karena namanya Vocational School Graduate Academy. Jadi dulu itu sebelum tahun ini ya, tahun 2023 sebelumnya itu ditujukan kepada alumni sekolah-sekolah vokasi seperti sekolah kejuruan, SMK ya, atau politeknik gitu. Namun di 2024 ini ada sedikit relaksasi kepada calon peserta. Jadi calon pesertanya ini boleh nih berasal dari SMK tapi di jenjang terakhir gitu. Di semester 6 berarti ya? Semester 6 ya, benar. Seperti itu. Oke, terus kalau pelatihan VSGA sendiri ini manfaat buat peserta sama BPSDM Kominfo sendiri itu apa sih Kak? Manfaat buat pesertanya ya. Manfaat buat pesertanya tentu banyak banget ya. Karena kan sebelum ke situ, jadi VSGA itu kita menyelenggarakannya itu ada dua metode. Ada yang metodenya secara offline atau luring ya, ada juga secara daring. Nah, biasanya kalau yang offline itu dari UPT Kementerian Kominfo itu turun terjun langsung untuk menjadi penyelenggara ya. Manfaatnya buat peserta itu tentu saja peserta dapat pelatihan ya secara gratis. Namun sebenarnya sebutannya bukan pelatihan tapi ke refreshment. Kenapa refreshment? Karena ditargetannya itu pesertanya itu sudah memiliki basic skill sebelumnya. Jadi memang seperti siswa yang ingin ikut pelatihan junior network administrator, seharusnya itu calon pesertanya itu sudah mempunyai basic jaringan dulu baru ikut. Nah, itu manfaat pertama, dapat pelatihan secara gratis. Nah, juga dapat praktek ya, karena kan di samping pelatihan juga dia diajarin praktek secara teknis. Dapat juga konsumsi selama pelatihan dan sertifikasi. Ya tadi juga ikut ya. Iya. Ya dapat konsumsi juga kan. Dapat selama 5 hari. Selama 5 hari. Juga dapat modulnya dari LMS. Jadi selain belajar lewat instruktur yang sudah didatangi oleh Kominfo,
tadi instruktur dari PNJ, dari Telkom ya. Jua juga bisa belajar sendiri nih lewat learning management systemnya, lewat aplikasinya yang ada di Kominfo LMS ya. Terus juga jika layak untuk ikut sertifikasi juga bisa dapat uji kompetensinya atau ikut sertifikasinya secara gratis juga tentunya. Nah, kalau memang saat sertifikasi dinyatakan oleh asesor yang kompeten, juga teman-teman yang ikut sebagai peserta VSGA juga bakalan dapat sertifikat kompetensi jika memang dinyatakan kompeten. Jadi selain sertifikat pelatihan yang tadi diikuti, juga sertifikat kompetensi seperti itu. Nah, mungkin di beberapa penyelenggara juga dapat nih seperti uang harian untuk para pesertanya. Mungkin tadi Zua belum sempat ya, karena tadi udah duluan disuruh ke sini ya. Ya, sebenarnya dapat nanti. Ya, seperti itu. Berarti buat peserta banyak banget manfaatnya. Tentu ya, Kak? banyak banget. Oke, terus kalau di SMK Bina Mitra ini kan kita ikut 2 skema. Skema. Ya, JNA dan OKM. Nah, JNA dan OKM itu apa sih, Kak? Terus mungkin nggak SMK Bina Mitra buat ke depannya ikut skema yang lain gitu? Oh, JNA dan OKM-nya ya. Yang pertama JNA itu kan Junior Network Administrator ya, atau teknisi jaringan muda. Nah, harapannya itu yang mengikuti sertifikasi dan pelatihan ini itu punya kompetensi teknis terkait dengan merancang pengamatan jaringan ya, terus juga mengonfigurasi switch, membuat jaringan nirkabel, mengonfigurasi routing gitu. Jadi selain JNA juga tadi ada namanya OKM ya. Kita buka di sini OKM itu terkait dengan Office sebenarnya. Operator komputer media ya. Nah, tadi Zua bilang selain dari tema-tema pelatihan itu Bina Mitra bisa nggak ya gitu ya? Bisa nggak ikut yang lain gitu? Sebenarnya untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut dulu ya, karena kemampuan dari jurusan yang ada di Bina Mitra ini apakah relevan dengan materi-materi yang akan diujikan nanti. Misalnya tadi kan seperti contoh yang boleh ikut pelatihan Junior Network Administrator yang harus punya basic jaringan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya banyak kan tema-tema pelatihan lain di VSGA, ada Junior Graphic Designer, ada Junior Web Developer, Junior Mobile Programmer, penyusun naskah TV, ada banyak lagi deh pokoknya, ada banyak Junior Cyber Security dan lain-lain deh pokoknya yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Nah, Bina Mitra ada nggak nih kejuruan terkait dengan itu program studi atau pernah diajarkan nggak? Misalnya di sini terkait dengan Junior Graphic Designer ada nggak pelajaran tentang desain? Ada nggak jurusan terkait dengan desain gitu? Kalau nggak ada ya berarti Bina Mitra belum bisa nih diikutsertakan, atau mungkin jika berminat nanti bisa mengikutinya setelah lulus dari SMK. Gitu. Karena ini refreshment bukan pelatihan ya? Betul, karena ini refreshment bukan pelatihan. Oke, terus kan selama pelatihan 5 hari kami tuh lihat wajah peserta tuh cukup tegang buat menghadapi ujian sertifikasi. Nah, pesan Kak Marco buat peserta yang udah ikut sama yang belum ikut pelatihan itu ada nggak? Mungkin boleh disampaikan? Ini lagi ngomongin diri sendiri kayaknya. Pesan untuk biar apa gimana tadi? Pesan buat yang udah ikut pelatihan sama belum ikut. Oh, yang udah ikut pelatihan ya. Pesannya yang udah ikut pelatihan itu jangan sampai rekomendasi yang diberikan oleh asesor itu tidak harus ditanggungjawabkan ya, karena memang jika asesor sudah memberikan rekomendasi bahwa peserta itu dianggap kompeten, jadi tetap harus dijaga kompetensinya ya, kalau bisa selama masa sertifikat kompetensinya masih berlaku. Jadi ketika ditanya oleh misalnya Jua ingin ikut pelatihan OKM, sebenarnya tujuan utamanya karena sebagai portofolio untuk melamar pekerjaan ya kan. Nanti ketika HRD nanya kamu punya kompetensi apa aja, itu juga bisa tuh disertakan sebagai portofolio. Jangan sampai kamu punya sertifikat kompetensinya tapi kamu nggak tahu apa yang sudah kamu pelajarin, apa yang sudah
kamu nyatakan kompeten, unit-unit kompetensinya kamu nggak tahu, jangan sampai seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang udah mengikuti pelatihannya dan uji kompetensinya, tetap dijaga ilmunya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti, terkhususnya Bina Mitra ya, teman-teman di Bina Mitra ya, rekan-rekan peserta di Bina Mitra yang belum sempat mengikuti pelatihan VSGA ini dan uji kompetensinya, mungkin bisa tuh disiapkan kira-kira ingin ikut skema sertifikasi apa gitu. Kalau memang ingin ikut skema sertifikasi junior atau administrator, coba dipelajari gitu UK-nya, unit kompetensinya apa saja sih, kira-kira kriterianya agar bisa dinyatakan kompeten. Dan juga untuk skema-skema lainnya, misalnya ingin ikut skema operator komputer Mandia, apa aja sih unit-unit kompetensinya gitu kan. Jadi sebelum pelatihan sebenarnya lebih baik kita udah tahu nih apa yang akan diajarkan, apa yang akan diuji, jadi lebih siap lagi. Jadi nanti nggak perlu tegang ketika ditanya sama asesor, karena kita udah tahu, udah pernah belajar gitu ya. Mungkin itu. Oke, makasih Kak Marco. Nah, kan tahun ini kita perdana ya adain pelatihan VSGA ini di SMK Bina Mitra. Terus kira-kira memungkinkan nggak buat tahun depan atau tahun-tahun berikutnya SMK Bina Mitra tuh ngadain lagi gitu di pelatihan ini gitu? Di Bina Mitra. Iya. Ya, untuk arahnya ya, kita kan nggak hanya bisa merencana ya, kalau sebagai manusia hanya bisa berencana, tidak bisa menjanjikan ya. Jadi memang sebenarnya yang perlu ditanyakan nih, apakah di tahun depan ini Digital Talent Scholarship ini masih ada, atau apakah dia nanti akan berubah branding gitu kan, apakah berubah nama saja gitu kan, dan apakah VSGA ini juga tetap ada atau akan berubah nama atau akan berubah target seperti itu. Itu yang saya pribadi belum bisa menilai gitu kan, belum bisa mengukur sejauh mana perubahan dari program-program yang ada di kementerian. Tapi kalau dari segi pelaksanaan kami di sini VSGA di Bina Mitra ini cukup menarik antusias dari peserta. Bahkan tadi ada banyak banget ya peserta yang bukan dari Bina Mitra juga bisa ikut hadir ya. Juga para peserta yang ada di SMK Bina Mitra juga konsisten mengikuti pelatihannya dan juga uji kompetensinya, nggak ada yang kabur-kaburan gitu kan. Tadi juga ikut nggak? Ikut ya? Kabur-kaburan nggak? Enggak. Ya, mengikuti sampai akhir, menurut gitu maksudnya. Jadi bisa kondusif selama pelatihan. Jadi tentu saja ini juga jadi evaluasi buat kami dan juga masukan buat kami sebagai penyelenggara untuk bisa nih propose, bisa diajukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya di SMK Bina Mitra. Tapi untuk menjanjikan kita tidak tahu, karena kita hanya bisa berencana aja gitu. Oke. Betul. Oke, kita doain semoga tahun depan masih ada ya. Amin. Amin. Nah, dari tanggal 19 sampai 23 Februari kan tim VJSA kan udah VSGA. VSGA maaf. Itu kan udah ngadain pelatihan di sini. Ada nggak sih Kak kesan-pesan untuk SMK Bina Mitra selaku tuan rumah? Gimana kesan Iya, pesan dan pesannya dari penyelenggara? Iya. Oh ya. Yang pertama, kita sebenarnya mohon maaf ya bila banyak atau sedikit kurangnya ada kekurangan dalam penyelenggaraan pelatihan VSGA dan uji kompetensi ini di SMK Bina Mitra. Mungkin ada yang kata-kata yang kurang berkenan gitu kan, yang masuk ke dalam hati dari tuan rumah, Pak Indra ya. Tentu saja kita juga berterima kasih nih, banyak berterima kasih sama tim dari SMK Bina Mitra, timnya Pak Indra juga terkait dengan persiapan teknisnya nih. Sebenarnya kita banyak terbantu sebenarnya sama timnya SMK Bina Mitra. Jadi kami juga nggak perlu terlalu sulit mengatur para peserta, juga untuk tempat pelatihan juga, tempat uji kompetensinya juga sudah disediakan dan memang sudah layak untuk dibukakan kelas. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pihak SMK Bina Mitra atas antusiasnya juga, atas partisipasinya dan juga kontribusinya terhadap pelatihan VSGA di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih Kak Marco. Nah, untuk closing statement mungkin dari Kominfo ada tagline-nya?
Oh, kalau dari Kominfo itu, dari Digital Talent Scholarship itu jadi jagoan digital. Jadi jagoan Iya, digital. kalau VSGA-nya sendiri kompeten gitu. Kompeten. Kompeten. Jadi oke. Mungkin boleh sama-sama. Boleh ya? Aku bilang jadi apa? Digital Talent Scholarship. Jadi jagoan digital. Oke. VSGA Bina Mitra kompeten. Oke? Kompeten. Oke. Kompeten. Ya. Ya teman-teman semua, saat ini kita lagi apa namanya acaranya? Ngorbit ya? Ngorbit, ya. Ya, sekaligus kita ada pelaksanaan VSGA di Bina Mitra, SMK Bina Mitra. Jadi mungkin apa ya namanya ya, closing statementnya itu harapannya penyelenggaraan ini bisa berlanjut ya, tidak hanya sekali atau dua kali kita bersama dengan SMK Bina Mitra, tapi juga seterusnya atau berkelanjutan. Amin. Ya, untuk terakhir coba kita apa pakai tagline ya. Boleh. Digital Talent Scholarship Jadi jagoan digital. VSGA SMK Bina Mitra Kompeten. Oke. Nah, tadi kan close tagline dari Kominfo. Sekarang SMK Bina Mitra juga punya Oh, tagline, ada. Kak. Oh, boleh. Nah, jadi kalau SMK bisa, Bina Mitra unggul. SMK Bina Mitra bisa karena unggul. Bisa unggul, bisa karena unggul. Iya, pakai. Gini. Iya. Oh ya. Oke. Coba sama-sama ya, Kak. Iya. Oke. SMK Bisa. bisa, Bina Mitra unggul. Unggul. SMK Bina Mitra Bisa bisa karena karena unggul. unggul. Oke. Terima kasih Kak Marco udah mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol di Ngorbit kali ini. Oke, teman-teman cukup sampai sini aja. Kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.